Akibat pengetahuan ekstrim. Kawan saya tinggal di Garuda Sakti. Ya. Menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keponakan saya Pak Ustaz. Ya. Terus mau dibunuh abang saya. Mau dibunuh teman-teman. Kenapa? Karena keponakan saya ini Pak Ustaz, ya, diguntingnya semua kaki celananya. Maksudnya menggunting celana ya, bagian bawah ya, menggunting ujung celana. Karena kata dia kaki celana yang di bawah mata kaki. Ya. Ini saya segan, terus saya tengok mata kaki semua ini. Ya. Ma asfalal ka'baini finnar. Ya. Semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Ekstrim sekali, ekstrim sekali. Berarti kalau ilmu tanpa ada guru ya, tanpa dijelaskan, bisa-bisa memang ujung-ujungnya ekstrim, outputnya ekstrim teman-teman. Masya Allah. Maka diguntingnya semua. Marah abang saya. Ya. Kenapa kau gunting celana itu? Aku membelikan. Langsung kata dia, ayah masuk neraka karena mata kaki ayah tertutup kaki celana. Ayahnya mau dimasukkan neraka. Mau ngamuk abang saya Pak Ustaz, mau dibunuhnya. Ngamuk. Terus saya selamatkan ke rumah. Gimana nih Pak Ustaz? Saya tanya ada keponakan ini sekolah pesantren? Tidak Pak Ustaz. Tidak. Aduh. Ya kalau masalah agama ya, seharusnya mondok dululah ya. Seandainya keponakannya nih tamat pesantren, tinggal saya bukakan kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Ya. Kata Imam Sun'ani, ya, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau di bawah mata kaki itu untuk menyombongkan diri atau menimbulkan kesombongan diri, barulah masuk neraka. Berarti intinya kesombongannya. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau tak sombong tak apa-apa. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya. Oke, akhir-akhir ini masih banyak berseliweran ya, berseliweran untuk ajaran-ajaran ekstrim. Apalagi yang menyebarkan ini bukan dari kalangan ustadz ya, bukan dari kalangan ustadz, tapi pemahamannya yang disebarkan itu ekstrim. Kalian pasti sering dengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka ini, bid'ah, syirik, kafir, dan itu memang ada di Islam, memang ada. Tetapi untuk mendakwahkan hal-hal yang seperti itu, perlu penjelasan yang panjang kali lebar. Agar apa? Agar ketika diterima oleh masyarakat awam, itu mereka bisa menerima dengan lapang dada, bisa mengamalkannya juga tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan di antara masyarakat-masyarakat kita. Jadi memang masih banyak kok di Indonesia ini orang-orang yang mungkin sudah beragama Islam tetapi hanya KTP-nya saja. Dan juga masih banyak yang non-muslim juga. Jadi tugasnya para pendakwah di sini harusnya memang mendahulukan bagaimana memberikan contoh akhlak yang baik, akhlaknya Rasulullah. Apabila ada yang tidak sama dengan Rasulullah, ya jangan selalu dibid'ahkan, tapi diajak pelan-pelan ya, diajak pelan-pelan, dibantu. Jangan kok dikit-dikit, wah ini tidak sesuai Rasulullah, itu tidak sesuai Rasulullah, itu bid'ah namanya. Kalau bid'ah nanti bisa masuk neraka. Bid'ah itu arahnya kesesatan, sedangkan kesesatan itu arahnya nanti masuk ke neraka. Nah, kalau ajaran-ajarannya yang seperti itu yang kita lakukan, itu akan sulit diterima oleh orang-orang Indonesia. Tidak semua orang Indonesia itu bisa menerima kalimat itu dengan baik. Ada yang baru masuk Islam karena dulunya mungkin preman. Jadi mereka butuh pendampingan yang lebih ekstra lagi. Tapi kalau bahasa kita itu ekstrim,
ya mungkin dakwah Islam di Indonesia malah akan sulit diterima ya. Jadi kita harus mendakwahkan kalau memang pengennya itu mengajak kembali ke sunnah, maka ajaklah dengan cara yang baik, jangan membid'ahkan. Jangan selalu menuduh yang itu bid'ah, yang itu sesat. Jangan seperti itu, apalagi kepada sesama muslim ya, apalagi kepada sesama muslim. Harusnya kerjasama untuk membasmi kemaksiatan, untuk membasmi akhlak-akhlak yang buruk. Harusnya kan seperti itu. Nah, sama seperti yang kita bahas barusan, masalah isbal ya, masalah isbal. Ada perbedaan penjelasan dari ustadz kita maupun ustadz sebelah ya, ada perbedaan penjelasan. Ustadz kita seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdus Somad, seperti Gus Bahak, itu penjelasannya panjang lebar. Tidak hanya berhenti pada kalimat dalil itu, tetapi dijelaskan agar orang-orang awam itu paham. Contohnya seperti ini. Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kaki. Melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Ini versinya Ustadz Adi Hidayat. Yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya. Bukan mutlak berbicara tentang pakaiannya, teman-teman. Tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Sifat yang ada pada orang yang memakai pakaian itu. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Oh, kalau orang itu yang dimaksud, si fulan itu memakai bajunya melewatkan ke bawah mata kaki dengan tujuan bermegah-megahan, menyombongkan diri, nah itu yang salah. Hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya. Bukan karena pakaiannya. Karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal. Oh, karena ada orang lain yang memakai pakaian yang sama tidak dipersoalkan. Cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Oh, karena yang dibahas adalah kesombongan yang melekat pada si fulan yang melebihkan pakaiannya ke bawah dengan tujuan bermegah-megahan atau menyombongkan diri. Jelas di sini? Nah, jelas ya. Nah, ini mirip atau mungkin bahkan bisa dikatakan sama dengan apa yang diucapkan Ustadz Abdus Somad di awal video tadi. Jadi kalau ada kesombongan di sifat orang yang memakai baju panjang itu tadi, maka itu yang dihukumi haram ya. Tapi kalau menjulurkan pakaian ke bawah mata kaki tanpa ada tujuan atau niatnya yang sombong, maka itu tidak dihukumi haram. Jadi harus ada penjelasan dari ustadznya, harus ada penjelasan dari kiai ataupun gurunya. Biar kita tidak hanya sesuai teks ya. Karena kalau sesuai teks saja tanpa ada penjelasan, nanti jadinya ya seperti ceritanya Pak Abdus Somad tadi. Ada anak yang pemahamannya ekstrim dan itu bisa membuat keributan di dalam keluarga ya, di dalam keluarga. Ayahnya katanya masuk neraka kalau sampai isbal. Nah, nggak cuman itu teman-teman, bahkan beberapa dari mereka itu ada yang aneh-aneh. Contohnya, ketika perkara tongkat ya, tongkat ketika dipegang saat khotbah Jumat. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan itu seperti Paulus ya, seperti orang Nasrani. Coba kita dengar dulu ya. Innal hamdalillah. Yang bilang Paulus bukan kami ya. Oke, ini tulisannya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini menerangkan kepada kita Pak, asa itu kayu pendek. Kayu pendek. Yang dipegang Bapak Syafiq itu menurut kalian panjang atau pendek? Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Ya. Kayu pendek. Kayu pendek. Tapi dia seperti ini tangannya. Pendek, tapi setara atau lurus dengan kepalanya. Coba kita teruskan dulu. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Kalau panjang balok. Oh, balok. Ya. Bukan tongkat.
Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan kalau tongkatnya panjang. Ya kalau sampai 10 meter, wah itu terlalu panjang, Pak. Asa adalah kayu pendek. Di antara hikmahnya bersenderan di atasnya. Kayu pendek, oke. Karena nggak mudah jatuh. Kalau udah panjang, ya itu namanya balok. Berarti ini kalau menurut kalian panjang apa pendek? Yang memakainya Paulus. Yang memakainya Paulus. Coba kita lihat, apakah Bapak Paulus ini tongkatnya panjang ya, tinggi banget? Apakah seperti itu? Ya kurang lebih sama ya, tingginya. Tapi kalau gambarnya atau bentuknya itu memang berbeda. Kalau di sini kan gambarnya ada Isa Al-Masih ya. Tapi kalau orang Islam kan enggak, kan bentuknya ya lancip, kayak seperti bentuk kubah mininya itu ya, tongkatnya. Bentuknya enggak sama, tapi panjangnya kurang lebih sama kalau berdiri ya. Nih, tongkatnya Paulus ini ya kurang lebih tingginya laki-laki dewasa. Mungkin lebihnya enggak sampai 1 meter lah ya, tetapi kan kurang lebih sama. Nah ini katanya tongkatnya Paulus, kan jangan se ekstrim itu kalau bisa. Memberikan ajaran itu kalau bisa jangan yang ekstrim-ekstrim ya. Biar kalau ada jamaah yang mendengar itu, jamaahnya tidak menjadi jamaah yang kaku ya. Jamaah yang ikut-ikutan membid'ahkan, ikut-ikutan untuk menyamakan dengan orang kafir. Tidak seperti itu. Jadi saya selalu berpesan kepada teman-teman, jangan sampai kita ini menuruti hawa nafsu untuk mengikuti ajaran tertentu agar kita terlihat paling sunnah, terlihat paling mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi. Jangan seperti itu. Kalau bisa menjadi orang ya yang biasa-biasa saja. Yang penting tidak menyakiti hati teman kita sendiri. Tidak sampai menyakiti hati orang lain, tetangga kita. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Saudara-saudara muslim kita. Kalau bisa yang seperti itu. Meskipun tidak mirip banget dengan Kanjeng Nabi, yang penting akhlaknya baik. Akhlaknya Kanjeng Nabi kan juga baik.